فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man hafidhal bab al-awwal falyaqra. Man hafidhal bab al-awwal falyaqra. Yang hafal bab yang pertama, Kitabut Tauhid. Qra'u. Ya lakum. Hafalan itu enggak ada yang terakhir-terakhirnya saja, murojaah. Kita nggak nerima yang terakhir-terakhirnya saja. Sampai nanti bab yang terakhir, cuma terakhir saja yang dihafal. Ya lakum qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya laqra'u. Qra'u. Justru bab pertama, man hafizal bab al-awwal saja. Ya. Gitu ya, di murojaah itu kan udah hafal itu aja udah hebat kamu ya. Hebat itu artinya udah bisa kamu kembangkan, sudah jadi bisa materi khutbah itu sudah bisa. Apa kesimpulannya semua? Wajibnya mentauhidkan Allah, iya kan? Bahwasanya dia adalah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Allah memerintahkannya wa qada rabbuka. Tauhid juga adalah misinya misi dakwahnya para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Tauhid adalah wasiatnya Allah dan juga sekaligus wasiatnya Rasul. Paham ya? Itu aja udah bisa jadi bahan khutbah itu. Cuman hafal itu berapa ayat sih? Ya kan? Ayatnya pendek-pendek. Hadisnya paling cuma berapa? 1, 2. Nah,
Jadi yang lama-lama itu tetap di murojaah. Baru bab keberapa ini? Baru 4 bab, iya kan? Baru 4 bab. Ini bab yang kelima kan? Sekarang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha al-hadisain al-akhirain falyaqra'u. Man hafidha al-hadisain al-akhirain falyaqra'. Yang hafal 2 hadis yang terakhir yang kita baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu itu mahawahu sadr. Ilmu itu adalah apa yang nempel dan tersimpan di dalam dada yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau kitab itu nggak dibawa kemana-mana. Ya. Jadi ilmu itu harus dimasukkan ke dalam dada. Kitab itu hanya wasilah, perantara. Bisa kita lihat, bisa kita baca-baca. Tempat penyimpanan aslinya adalah di dalam dada. Ya. Maka harus jadi penghafal. Sedikit maupun banyak harus punya hafalan. Kalau tidak, maka kita tidak ada ilmunya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang doa. Doa maksudnya di bawahnya disebutkan ai da'watun nas. Bab tentang mengajak manusia. Itu maknanya doa. Ada di bawahnya itu da'watun nas. Bab tentang mengajak manusia ila syahadati alla ilaha illallah. Maknanya ai ila tauhidillah, kepada mentauhidkan Allah. Mengajak manusia agar manusia mentauhidkan Allah. Wal imani bih, dan agar mereka beriman kepada Allah. Wa bima ja'at bihi rusuluhu, dan beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasulnya. Mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, dari perkara-perkara yang merupakan, dari perkara-perkara yang ditunjukkan oleh persaksian ini. Persaksian apa ini? Persaksian apa? La ilaha illallah. Jadi maknanya persaksian la ilaha illallah itu ajakan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah dan beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi babnya ngajak orang sekarang. 4 bab yang sebelumnya itu semuanya untuk diri sendiri. Sekarang sudah mulai melebar cakupannya kepada orang lain. Tidak hanya diri sendiri yang harus bertauhid, tapi juga harus mengajak orang lain untuk bertauhid. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Qul, katakanlah. Al-khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan ini diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disuruh bicara itu adalah Rasul. Allah menyuruh Rasul untuk bicara. Bicaralah wahai Rasul. Katakan.
Hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Hadhihi ay ad-da'wah allati ad'u ilaiha, dakwah yang saya menyeru kepadanya, wa tariqah allati ana 'alaiha, dan jalan yang saya berada di atasnya. Dakwah yang saya serukan dan saya dakwahkan dan jalan yang saya berada di atasnya. Hadhihi, ini dia. Sabili tariqati wa da'wati. Dari atas itu. Tariqati wa da'wati. Ini adalah jalanku dan dakwahku. Ad'u ilallah. Saya mengajak kepada Allah. Maksudnya ila tauhidillah. Maksudnya ila tauhidillah, ilallah maksudnya kepada mentauhidkan Allah. Saya ajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini syahidnya. Babnya kan bab mengajak kepada mentauhidkan Allah. Yaitu kepada mentauhidkan Allah, la ilaha zin min huzuzid dunia. Bukan kepada perkara dari perkara-perkara dunia. Saya tidak ngajak kalian kepada perkara dunia. Wala ila riasah, tidak pula kepada jabatan, kepemimpinan. Wala ila hizbiyah, tidak pula kepada kelompok-kelompok hizbi. Ahzab. Ini ciri-ciri dai yang ikhlas. Hanya mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kelompoknya, bukan agar ia yang menjadi pimpinan dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Ala basiratin, di atas basirah. Ala ilmin, maksudnya adalah di atas ilmu. Bidzalika, tentang hal itu. Saya mendakwahkan apa yang saya punya ilmu tentangnya. Menunjukkan dakwah harus dibangun di atas ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak bisa berdakwah. Wa burhanin aqliyin wa syar'i, dan di atas bukti-bukti secara akal maupun syar'i, menunjukkan dalil akal itu dipakai dalam dakwah. Karena tidak semua orang yang kita dakwahi itu mengerti tentang dalil syar'i. Paham? Terkadang kita butuh dalil akli. Wal basirah, maknanya basirah adalah al-ma'rifah, pengetahuan. Allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil, yang dengannya seseorang membedakan antara yang benar dan yang batil. Pakai apa? Pakai basirah, pakai pengetahuan, pakai ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya sama-sama di atas ilmu, sama-sama mendakwahkan kepada Allah. Saya dan orang yang mengikuti saya, bukan hanya saya saja yang harus dakwahnya dibangun di atas ilmu, tapi saya dan orang yang mengikuti saya juga harus sama, dakwahnya harus kepada Allah dan dakwahnya harus dibangun di atas ilmu. Wa manittaba'ani ay amana bi wa saddaqani, saya dan orang yang beriman kepada saya dan membenarkan saya. Yahtamilu annahu atafa 'ala dhamir au atfun 'ala dhamir al marfu fi ad'u. Ada kemungkinan, ya, itu kan penggandengan, dan orang yang mengikuti saya. Ada kemungkinan itu adalah penggandengan kepada domir yang marfu yang ada pada kalimat ad'u. Domir marfu'nya apa takdirnya situ? Ad'u. Ana. Takdirnya apa? Saya. Saya mengajak. Berarti saya mengajak dan orang yang beriman kepada saya juga mengajak. Gitu. Jadi Rasul nggak mau ini sendirian beliau berjalan di atasnya. Tidak. Saya mengajak, orang yang ikuti saya juga harus ikut mengajak. Gitu. Nggak cukup hanya untuk dirinya sendiri. Ini digandengkan kepada domir rofa yang ada di dalam kata ad'u, yaitu domir ana. Fayakunul makna, sehingga maknanya jadi berikut ini. Ana ad'u ilallah ala basirah. Saya, itu Rasul, saya ngajak kepada Allah di atas ilmu.
Wa manittaba'ani kadzalik, dan yang ngikuti saya atau yang ingin mengikuti saya juga harus sama. Begitu juga yad'u ilallah ala basirah. Dia juga harus mengajak kepada Allah dan juga harus di atas ilmu. Kalau dakwahnya tidak dibangun di atas ilmu, di atas kebodohan, maka enggak ngikuti Rasul. Atau dakwahnya tidak kepada Allah tapi kepada kelompoknya, ini juga tidak dakwahnya Rasul. Dakwahnya Rasul harus dibangun di atas dua prinsip, ikhlas dan ilmu. Wa yahtamilu an yakuna atfan 'ala dhamiril munfasil ana. Ada kemungkinan yang kedua bahwasanya ini penggandengan kepada domir terpisah yang ada pada kata ana. Ana wa manittaba'ani. Fayakunul makna ana wa atba'i ala basirah. Jadi untuk yang terakhir saja. Saya dan yang mengikuti saya di atas basirah. Yang mana lebih umum? Kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua lebih umum? Yang pertama. Karena tidak hanya mencakup mengikuti Rasul di atas ilmu saja, tapi juga mencakup mengikuti Rasul dalam hal keikhlasan dalam dakwah. Sebagaimana Rasul mengajak hanya kepada Allah, orang yang mengikuti Rasul juga harus mengajaknya kepada Allah. Paham? Di atas ilmunya juga sama. Gitu. Jadi lebih umum dengan kemungkinan yang pertama. Bahwasanya penggandengannya kepada domir yang ada di dalam ad'u, bukan kepada ana. Wa manittaba'ani itu penggandengannya kepada yang pertama. Nah, karena lebih mencakup. Wa tahqiq, dan yang benar annal atf yatadamman al maknayain. Betul. Bahwasanya penggandengan ini mengandung dua makna. Fa atba'uhu hum ala basirah ad'una ilallah. Ini makna pertama ini. Paham ya? Bahwasanya para pengikut Rasul mereka adalah orang-orang yang di atas ilmu, ahli basirah. Ini harus ingat-ingat. Makanya kenapa disuruh kalian belajar yang rajin, ngafal, murojaah, supaya kalian jadi ahli basirah. Supaya orang jadi orang yang punya pengetahuan. Ad'una ilallah. Orang-orang yang mengajak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah, dan subhanallah maknanya adalah wa unazzihullah, saya sucikan Allah. Wa uqaddisuhu, dan saya bersihkan Allah. An ayyakuna lahu syarikun, saya sucikan Allah dari dia memiliki sekutu. Fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Au ma'bud bihaqqin siwa, saya sucikan dia dari sesembahan yang hak selain dia. Ini enggak ada sesembahan yang berhak selain dia. Itu maknanya subhanallah. Saya sucikan Allah dari sekutu yang diibadahi selain dia. Wal maknal ijmali wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk bagian dari orang musyrikin. Nah, asyarh, kita baca penjelasannya dulu. Munasabatul bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Annal musannifa rahimahullah, bahwasanya penulis, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lamma dzakara fil abwabis sabiqah, tatkala menyebutkan pada bab-bab yang sebelumnya, at-tauhid wa fadlahu wa mayujibul khauf min diddih, dan keutamaannya serta wajibnya takut dari lawannya, yaitu yaitu kesyirikan. Zakara fi hadzal bab, maka beliau menyebutkan dalam bab ini tujuan beliau mendatangkan bab ini, annahu la yambaghi, bahwasanya tidak sepantasnya, liman arafa dzalik, bagi orang yang telah mengetahui hal itu. Mengetahui apa, Abdullah? Mengetahui apa? Hah? Mengetahui apa, Satria? Mengetahui apa, Ali? Mengetahui tauhid, mengetahui bab-bab yang sebelumnya, mengetahui tauhid, mengetahui keutamaan tauhid, dan mengetahui wajibnya takut dari kesyirikan. Barang siapa yang udah tahu itu semua, gitu,
Tidak sepantasnya bagi orang yang sudah tahu itu semua an yaktasira ala nafsi, untuk dia mencukupkan diri hanya pada dirinya sendiri. Kalau yang penting aku udah paham, yang penting aku udah tahu keutamaannya, yang penting aku udah tahu bahayanya syirik. Nggak boleh. Iya, tidak sepantasnya orang yang sudah tahu tentang tauhid dan keutamaan tauhid untuk kemudian dia hanya mencukupkan diri hanya dengan dirinya sendiri. Bal yajibu alaihi. Perhatikan itu wajib. Bahkan wajib atasnya, digarisi itu wajib atasnya an yad'u ilallah, untuk dia berdoa mendakwahkan kepada Allah. Wajib baginya untuk mengajak orang kepada Allah. Masing-masing sesuai dengan porsinya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang hikmah, dengan nasihat-nasihat yang bagus. Kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Sebagaimana ini merupakan jalannya para rasul dan para pengikut rasul. Nah, paham ya? Jadi bab ini disebutkan untuk apa? Supaya orang yang sudah paham tauhid tidak hanya membatasinya hanya pada dirinya sendiri, tapi dia juga ingin orang lain juga paham tentang tauhid sebagaimana dia paham tentang tauhid. Sebagaimana dia paham wajibnya takut dari kesyirikan, dia juga ingin orang lain takut dari apa? Kesyirikan. Paham ya? Itu maksudnya bab ini didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna ayat ini secara umum, ya'murullahu rasulahu an yukhbiran nas. Allah memerintahkan rasulnya untuk mengabarkan kepada manusia an tariqatihi wa sunnatihi, tentang jalannya beliau dan sunnahnya beliau. Annahad da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Bahwasannya jalannya Rasul adalah mengajak kepada persaksian la ilaha illallah. Jadi kalau mau ngikuti jalan Rasul, ya, kalau mau jadi sunni salafi katanya, harus punya ilmu tentang tauhid dan bisa ngajak orang kepada tauhid. Jangan cuma slogan saja. Saya sunni, saya ngajinya salafi. Ya. Tapi nggak bisa ngajak orang kepada tauhid. Ya, boro-boro untuk ngajak orang pada tauhid, dirinya sendiri saja nggak paham apa itu tauhid. Dirinya saja nggak tahu apa keutamaan tauhid. Dirinya saja nggak tahu wajibnya takut dari kesyirikan, apalagi ngajak orang lain. Ya. Makanya belajar tauhid ini hukumnya wajib. Supaya kamu bisa berjalan di atas jalannya siapa? Rasul. Jalannya Rasul apa? Ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Apa jalannya Rasul? Ngajak orang lain kepada persaksian la ilaha illallah. Gitu. Ala ilmin wa yakinin wa burhan. Ngajaknya pun harus di atas ilmu, di atas keyakinan, dan di atas bukti-bukti. Wa kullu man ittaba'ahu, dan setiap orang yang mengikuti beliau, yad'u ila ma yad'u ilaihi, harus mengajak kepada apa yang Rasul mengajak kepadanya. Harus. Katanya ngikut Rasul. Lah Rasul ngajak orang kepada tauhid. Iya kan? Sampai 10 tahun pertama itu Rasul hanya ngajakin orang kepada tauhid saja. Lah sementara kamu nggak bisa ngajakin orang kepada tauhid. Nggak harus orang ngikut. Paham ya? Ini nggak masalah hidayah. Ini masalah tugas kita ngajak. Bisa tidak kita ngajak orang? Kalau kita ngaku ngikuti jalannya Rasul, ngikuti dakwahnya Rasul, minimal harus bisa ngajak seperti yang diajakkan oleh siapa? Rasul. Rasul ngajak kepada tauhid 10 tahun pertama di Mekah, 13 tahun di Mekah Rasul hanya ngajak kepada tauhid. Makanya kalian harus belajar supaya betul-betul bisa ngaku ngikuti Rasul. Kalau enggak berarti belum sempurna ngikut Rasulnya. Kenapa? Enggak bisa ngajak orang seperti Rasul ngajak orang. Rasul ngajak kepada tauhid. Masa kamu enggak ngajak kepada tauhid? Gitu. Mau sampai kapan lo belajar-belajar saja? Ngajak orang kepada tauhid itu perkara yang paling gampang. Dalil-dalilnya cukup, yang tadi pun sudah bisa. Ya. Pak, ya Pak, bertauhid Pak. Jangan nyembah kepada yang udah mati. Jangan doa kepada orang yang sudah di kuburan. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan itu beribadah sama Allah, bukan kepada yang udah mati Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah juga menyuruh kita untuk beribadahnya hanya kepada Allah saja Pak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a.
Nah, Rasul juga ngajak kepada tauhid, Pak, nyembah Allah saja, Pak. Walaqad ba'atsna fikum. Cuman gitu-gitu tuh. Di bab yang pertama semua itu kan. Bab pertama semua itu. Tentang wajibnya tauhid semuanya di bab yang pertama semua. Ya. Dia nggak perlu hafal kitab tauhid semua baru bisa ngajak. Enggak. Makin banyak yang dihafal, maka makin luas cakupan dakwahnya. Kalau belum bisa secara umum, ya secara khusus saja. Ya. Nggak harus di majelis taklim, nggak harus mengeluarkan semua dalilnya, enggak. Yang kamu hafal saja, kamu hafalnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu hafalnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya sudah itu saja. Paham ya? Nah, tapi harus ngajak. Kalau betul mau ngikut Rasul. Karena Rasul ngajak tidak? Rasul ngajak orang kepada tauhid. Maka pengikut Rasul juga harus ngajak orang kepada tauhid. Di atas apa? Di atas ilmu. Nah, kullu manittaba'ahu. Itu digaris itu biar kamu tahu. Jadi motivasi. Setiap orang yang mengikuti beliau, yad'u ila ma yad'u ilaihi. Harus mengajak kepada apa yang beliau mengajak kepadanya. Harus ngajak. Setiap orang yang mengikuti Nabi, setiap orang yang mengikuti Rasul harus juga mengajak kepada apa yang Rasul mengajak kepadanya. Ala ilmin wa yakinin wa burhan. Di atas ilmu, di atas keyakinan, dan di atas bukti. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihunallaha anis syarik lahu fi mulkihi wa anis syarik lahu fi ibadatihi. Dan bahwasanya, ini yang juga disuruh ngabarkan, bahwasanya beliau dan para pengikut beliau adalah orang-orang yang mensucikan Allah dari sekutu dalam kekuasaan dan dari sekutu dalam peribadatan. Wa yatabarra mimman asyraka bih, dan Rasul berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa in kana aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah kerabat terdekatnya beliau. Pamannya, ayahnya, ibunya, berlepas diri darinya. Kenapa? Karena tidak berada di atas tauhid. Karena mereka di atas kesyirikan. Abi wa abu kafinnar. Bapak saya dan bapak kamu di dalam neraka, kata Rasul. Nah, munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat ini dengan bab adalah annallaha zakara fiha anna tariqatar rasuli wa atba'ihi hiya da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Bahwasanya Allah menyebutkan bahwasanya metode dan jalannya Rasul dan pengikutnya Rasul adalah mengajak kepada persaksian la ilaha illallah. Ala ilmin bima yad'una ilaihi, di atas ilmu tentang apa yang mereka dakwahkan. Jadi ngomong apa, cerita apa, nyampaikan apa, harus ngerti. Iya. Dipelajari dulu baru disampaikan, jangan disampaikan dulu baru dicari ilmunya. Dakwahnya di atas kebodohan. Gitu. Fa fiha wujubud da'wati ila syahadati alla ilaha illallah alladzi huwa maudu'ul bab. Maka di dalamnya terdapat wajibnya. Ingat, ngajak kepada tauhid hukumnya wajib. Nggak bisa masing-masing orang mana sunnah sajanya itu ngajak orang, yang penting diri sendiri aja. Salah. Wajibnya mengajak kepada syahadat la ilaha illallah alladzi huwa maudu'ul bab. Yang mana inilah inti dari bab ini. Nih. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, annat tauhid annad da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatur rasuli wa atba'ihi. Bahwasanya mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah metode dan jalannya Rasul dan para pengikut Rasul. Bahwasanya mengajak orang kepada syahadat la ilaha illallah adalah metode dan jalannya Rasul dan para pengikut Rasul. Jadi harus ngajak. Harus jadi dai kamu. Harus. Yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyah ayyakuna aliman bima yad'u ilaihi, aliman bima yanha anhu. Wajib bagi seorang dai untuk mengilmui apa yang ia dakwahkan
dan mengilmui apa yang dia larang. Kalau mau ngelarang sesuatu harus tahu tentang apa yang dia larang. Ini larangannya tentang ini, dalilnya ini, penjelasannya begini. Saya mau ngajak orang kepada ini, harus pelajari dulu, harus punya ilmu tentang ini apa, dalilnya mana, bentuknya gimana. Gitu. Jadi mau ngajak atau ngelarang orang, dua-duanya harus di atas apa? Ilmu. Harus tahu tentang apa yang diajak, dan harus tahu tentang apa yang dilarangkan kepada orang. Yang ketiga. Baca Ali. Nah, at-tanbihu 'alal ikhlasi fid da'wati. Peringatan kepada keikhlasan di dalam dakwah. Diingatkan, harus ikhlas dakwahnya, ngajaknya harus kepada Allah. Ad'u ilallah, bukan kepada diri sendiri. Rok. Kalau setelah kana yakunu itu jar majrur, maka setelahnya jadi isimnya. Paham? Karena nggak mungkin jar majrur itu jadi isimnya. Paham? Itu kan yakun lidda'iyah, jar majrur. Paham? Maka yang setelahnya itu jadi apa? Isimnya. Berarti apa? Makso. Iya, makso. Hah? Isimnya yakunu. Isimnya kan apa? Mm-mm. Maksodun. Setelah siwa pasti majrur. Siwa wajhillah. Bi'an la yakuna lidda'iyah maksodun siwa wajhillah. Dari sisi seorang da'i tidak punya tujuan selain wajah Allah. Itu namanya ikhlas dalam dakwah. Dia tidak punya tujuan kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Qasoda yaksudu. Nanti dicek. Terus? Menghasilkan harta. Tahsilah. Tahsil masdar. Isim dia. Berarti istilahnya jadi mudhaf ilai. Lin. Au da'watin. Naam. La yaksudu au yaksidu bidzalika tahsila malin. Dia tidak meniatkan dengan dakwahnya untuk menghasilkan harta. Au riasah atau menghasilkan jabatan, kedudukan. Au madhin minan nas atau pujian dari manusia. Au dakwah ila hizbin au madhabin atau dakwah kepada kelompok atau mazhab. Itu dakwah yang ikhlas. Murni hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Iqbal. Nah, annal basirata faridah. Bahwasanya ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Nah, li'anna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajib. Kenapa? Karena ngikuti beliau hukumnya wajib. Beliau di atas ilmu atau tidak? Di atas ilmu. Berarti berilmu, belajar, nuntut ilmu, hukumnya wajib. Kenapa? Ngikuti Rasul. Ngikuti Rasul wajib tidak? Wajib. Jadi ngajak taklim, menyuruh kalian belajar itu bukan perintah yang sepele. Anak suruh kalian punya ilmu, belajar, cari ilmu. Karena ngikuti Rasul itu wajib. Dan Rasul itu adalah di atas ilmu. Jadi menjadikan diri kita di atas ilmu itu hukumnya wajib. Karena kewajiban ngikuti Rasul. Gitu. Lanjut. Masya Allah, ini digarisi, dicatat, dipindahkan ke depan ini, pindahkan ke bukumu itu. Dari sini, dari wala yatahaqqaqu. Nah,
Wala yatahaqqaqut tiba'u, dan tidak akan terwujudkan pengikutan kepada beliau. Jangan cuma ngaku-ngaku tok ngikut Rasul. Lagi pakai embel-embel Sunni, Salafi katanya. Tidak akan terwujud yang namanya pengikutan kepada beliau illa bil basirah, kecuali dengan basirah. Jadi harus ada basirah baru kamu dikatakan ngikut Rasul. Kalau enggak dikatakan ngikut Rasul kalau enggak punya basirah. Apa itu basirah? Wahiyal ilmu wal yakin. Ilmu dan keyakinan. Harus punya ilmu, harus yakin. Kalau ragu-ragu main-main tok, ya ngafal nggak ngafal, belajar nggak belajar, nggak peduli kapan masuk, kapan nggak masuk, nggak peduli mana yang udah dihafal, mana yang nggak hafal, mana yang hilang, mana yang murojaah, mana yang di setor, nggak ada lagi kepedulian, maka nggak usah ngaku-ngaku jadi pengikutnya Rasul. Memalukan Rasul nanti. Karena beliau katanya tadi apa kata Rasul? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya di atas ilmu dan juga harusnya yang ngikuti saya juga. Itu syaratnya beliau, iya kan? Itu syaratnya beliau. Beliau sendiri yang ngajak kita masalahnya. Beliau sendiri yang bawa-bawa kita. Masih lebih ringan kalau seandainya beliau cuma bilang ala basiratin ana. Udah selesai. Saya di atas apa? Ilmu. Sudah, beliau nggak mau bawa kita. Tapi masalahnya beliau membawa-bawa kita. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang yang mengikuti saya. Beliau bawa-bawa masalahnya kita. Gitu. Kalau beliau nggak menyebut-nyebut kita, masih agak mending, masih agak ringan perkaranya. Gitu. Jadi nggak ngikuti Rasul itu bukan sekedar pakai jubah, bukan sekedar itu pun kalau pas taklim saja, entah kalau di luar. Iya, bukan sekedar celana cingkrang, ngikuti Rasul itu. Itu hal-hal yang gampang, tinggal beli, pakai, siap. Tapi yang paling berat, yang paling ditekankan, yang paling dituntut adalah ngikuti beliau dalam hal basirah. Sebagaimana beliau di atas basirah, maka pengikut beliau juga harus di atas basirah. Ya, jangan kita udah disebut-sebut oleh Rasul, kita bikin malu untuk Rasul. Beliau udah bawa-bawa ala basiratin ana wa manitam, digandeng kita sama Rasul. Pakai wow lagi gandengnya. Iya kan? Pakai wow Rasul gandeng kita. Saya dan orang-orang bersama saya ini loh, pengikut saya di atas apa? Ilmu. Ternyata kitanya bodoh. Ternyata kitanya nggak ngerti perkara agama. Kan malu kita. Sudah dibawa-bawa sama Rasul, mau dibangga-banggakan oleh Rasul. Rasul maunya kita di atas basirah. Kok kitanya malah jauh dari basirah. Gitu. Penda yang berikutnya. Husnul Tauhid. Keindahan Tauhid. Bagusnya Tauhid. Dari sisi mana? Li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Karena dia adalah bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah dari apa, Akbar? Kan dari Rasul bilang wa subhanallah. Mensucikan Allah dari dari kesyirikan dalam kekuasaan, dalam peribadatan. Itu indahnya tauhid itu. Karena tauhid adalah bentuk pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah dari kesyirikan, dari sekutu, ya. Dalam peribadatan, dalam kekuasaan. Yang berikutnya, qubhu syirki. Sebaliknya, jeleknya kesyirikan. Jeleknya kesyirikan. Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Karena dia merupakan celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoreng Allah. Ya. Kita mencela Allah dengan mengatakan dia punya sekutu, dia punya tandingan. Ya. Masabbah, lawannya tauhid. Tauhid mensucikan Allah dari yang enggak pantas. Kita malah menyandarkan Allah kepada Allah yang tidak pantas kalau kita terjatuh dalam kesyirikan, wal iyadzubillah. Yang terakhir, wujubu ibtiadil muslimi anil musyrikin. Wajibnya seorang muslim menjauh dari orang-orang musyrikin. Kewajiban seorang muslim untuk menjauh dari orang-orang musyrikin. La yasiru minhum fi syai'in.
tidak menjadi bagian dari mereka dalam perkara apapun. Tidak menjadi bagian dari mereka dalam perkara apapun. Fala yakfi annahu la yusyrik. Maka tidak cukup semata-mata tidak berbuat syirik. Nggak cukup. Iya, dianya nggak berbuat syirik, tapi masih merupakan bagian dari orang musyrik. Masih gabung dengan mereka. Sehari-harinya masih dengan mereka. Nggak cukup. Nah, yang penting kan aku kan nggak syirik. Itu kan orang itu. Tapi kamu bagian dari mereka. Cukup itu? Nggak cukup. Makanya bahasanya Rasul apa? Wama ana minal musyrikin. Rasul nggak bilang apa? Lastu bi musyrik. Saya nggak syirik. Enggak. Tapi yang ditekankan oleh Rasul lebih daripada itu. Aku bukan merupakan bagian dari mereka. Udah pasti nggak syirik? Sudah? Sudah. Kalau Rasul bilang saya bukan merupakan bagian dari orang musyrik. Udah pasti nggak syirik Rasul? Sudah. Tapi kalau Rasul baru bilang lastu bi musyrikin. Saya nggak berbuat syirik. Bisa jadi masih bagian dari mereka? Bisa. Makanya ada hijrah. Paham ya? Supaya kita tidak terhitung bagian dari siapa? Mereka. Paham ya? Supaya kita tidak terhitung bagian dari orang. Walaupun kita sendiri tidak berbuat apa? Syirik. Paham ya? Jadi yang diinginkan oleh syariat kita betul-betul menjauh dan melepaskan diri. Jauh dari orang musyrik. Bukan merupakan bagian darinya. Nggak cukup hanya semata-mata nggak apa ini. Aku nggak syirik. Tapi kita masih merupakan bagian dari mereka. Jadi harus betul-betul berlepas diri. Saya nggak merupakan bagian dari kalian. Kalian, saya. Nah, nggak bisa hanya sekedar tidak syirik, kemudian tapi masih apa ini? Merupakan bagian dari mereka. Nah, sehingga harus tegas dan harus betul-betul menjauh dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.